Baik saudara, izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami dan jemaat kepada gereja GBI LGF di Pluit di sini. Yang jelas kemarin gereja Anda sudah didoakan oleh kami dan kami percaya doa kami dijawab sama Tuhan. Ya. Baik saudara, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema tetaplah berjuang. Saya akan bacakan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, ada seorang tokoh yang bernama John Stott. Dia bilang begini, saudaraku, kehidupan Kristen bukanlah panggung kesenangan, tetapi arena pertandingan. Kalau saya coba ingin sedikit mengubah kalimat ini. Kehidupan pernikahan Kristen itu bukanlah panggung kesenangan, tetapi arena pertandingan. Anda setuju? Setuju nggak, saudaraku? Saya pengen tanya, pernikahan Anda itu pernikahan rekreasi atau tempat di mana engkau berjuang? Saya nggak percaya, saudaraku, ya, kalau Anda nggak berjuang tetap setia sama istri, betul nggak? Saya nggak percaya kalau Anda itu nggak berjuang sebagai anak untuk bersikap hormat kepada orang tua. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa dimanapun kita hidup itu bukan tempat rekreasi. Itu merupakan sebuah tempat yang namanya pertandingan. Saudaraku, yang namanya Dufan itu adalah tempat rekreasi, betul? Saya pengen tanya, berapa lama Anda di situ? Masa mesti 1 tahun di situ, saudaraku, blenger nanti kita. Saudaraku, kita paling 2 jam, betul nggak saudara? Setelah itu kita keluar. Ketika engkau keluar, kita lagi sedang berhadapan dengan sebuah realita hidup. Kita ketemu lagi dengan keluarga, kita ketemu lagi dengan yang namanya suasana kantor, kita ketemu lagi dengan yang namanya gereja, tempat di mana kita beribadah. Saya ingin beritahu kepada saudara, gereja itu bukan tempat rekreasi. Gereja itu adalah tempat di mana kita bertanding, kita berjuang, saudara. Saya berdoa, saudara, mari bersama-sama kita menjadi pejuang-pejuang Kristen yang membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Seorang pejuang itu, saudara, harus memiliki sebuah fisik yang kuat, mental yang kuat, betul? Nah, demikian pula kita sebagai orang Kristen, saudara, kita memiliki sebuah kerohanian yang sehat. Kalau Anda sehat di dalam kehidupan rohanimu, saudara akan menjadi pejuang yang terbaik dibuat keluargamu. Kalau saudara sehat secara rohani, engkau akan menjadi pejuang yang terbaik buat gerejamu di tempat ini. Kalau saudara sehat secara rohani, engkau akan menjadi pejuang yang terbaik buat tempat di mana engkau bekerja. Kalau engkau sehat secara rohani, iblis akan menjadi semakin lemah pengaruhnya. So, mari bersama-sama kita menjadi sebuah pejuang. Betul kata John Stott mengatakan kehidupan Kristen bukanlah panggung kesenangan, tetapi arena pertandingan. Ada sebuah pertanyaan sangat penting yang kita perlu coba pikirkan baik-baik. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pejuang yang terbaik di mata Kristus? Menjadi seorang pejuang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, saudaraku, ada berapa hal yang kita pelajari. Kita mempelajari kehidupan dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Yang pertama, saudaraku, Paulus menggambarkan hidup orang percaya sebagai pertandingan. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Paulus menggambarkan hidup orang percaya sebagai pertandingan. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam ayat 7a, di situ firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Rasul Paulus tidak mengatakan, aku telah mengakhiri dengan sebuah kesuksesan. Rasul Paulus tidak mengatakan, aku telah mengakhiri dengan sebuah posisi yang terbaik, yang tertinggi dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah organisasi di gereja. Aku telah mengakhiri dengan kekayaan hidup yang amat luar biasa. Rasul Paulus tidak mengatakan demikian, saudara. Tapi Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Suatu kata pertandingan di situ dipakai kata agona. Dari kata agon ini muncul kata agonis. Itu merupakan sebuah gambaran dari seorang yang mau berjuang. Dia tidak kenal menyerah. Dia tidak mau putus asa. Tantangan apapun dia akan terobos. Dia bukan seorang pengecut. Dia adalah seseorang yang mau habis-habisan di dalam hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan menarik begini, saudaraku, kata pejuang yang baik, pertandingan yang baik, kata baik itu dipakai kata kalon.
itu dalam bahasa Yunani, itu dari kata kalos. Kalos itu sebenarnya memang dapat diterjemahkan dengan baik, tetapi esensi dari kalos ini adalah a noble character. Karakter yang mulia. Jadi begini Rasul Paulus ketika mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, bagi Rasul Paulus itu bukan persoalan posisi. Bagi Rasul Paulus itu bukan persoalan kaya atau miskin. Bagi Rasul Paulus itu bukan persoalan apakah saya bisa mengalahkan semua orang dengan segala kekuatan kemampuan saya, bukan itu. Bagi Rasul Paulus yang paling penting adalah bagaimana saya memiliki sebuah karakter yang mulia. Ini bicara tentang kesetiaan, saudara. Saya ingin tanya sama saudara, ketika engkau menjadi bagian dari gereja di sini, ketika engkau menjadi bagian dari anggota keluarga, keluarga dari rumah tanggamu, menjadi bagian dari gereja tempat ini, menjadi pengurus, atau saudara bekerja di mana saja engkau bekerja, saya ingin tanya kepada saudara, apa yang engkau bangun tentang sebuah pengaruh? Apakah kau ingin membangun sebuah pengaruh dengan cara engkau ada pada sebuah jabatan? Apakah kau ingin membangun sebuah pengaruh karena demi uangmu, karena jabatan dan uang itu punya kuasa mempengaruhi orang. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, itu sifatnya sementara. Saya berdoa saudara, mari bersama-sama kita menjadi seorang pribadi, seorang anak Tuhan. Ketika engkau ada dalam gereja ini, ketika engkau ada di tempat perusahaanmu, ketika engkau ada dalam keluargamu sendiri, engkau adalah seseorang yang punya pengaruh itu karena karaktermu, a noble karakter. Engkau adalah orang yang setia. Nggak peduli apakah saya juara 1 atau juara 2, yang penting saya setia. Saya setia kepada istri saya setia kepada suami saya setia kepada gereja, saya setia kepada kepemimpinan yang Tuhan percayakan untuk seseorang duduk memimpin saudara. Saya percaya. Itu setia. Saudara, ada seorang pelari Tanzania yang bernama John Stephen Akhwari. Dia mengikuti Olimpiade Meksiko tahun 1968, saudara. Saudara tahu, dia bukan juara 1, saudara, tapi juara di belakang. Semua orang, saudara, sudah menyelesaikan pertandingan. Tapi berjam-jam kemudian, saudara, baru John Akhwari ini sampai ke garis finish. Saudara, kenapa dia seperti itu, saudara? Karena ketika di dalam sebuah perjalanan lari maraton itu lari jauh, saudara, ya. Itu mungkin bisa di atas 100 kilo, saudara. Dia lagi sedang lari, saudara, dia mengalami cedera otot, sehingga kakinya terseot-seot, saudara. Dan ada beberapa orang datang kepada dia, Pak John, jangan teruskan. Kami mengerti kok kalau kamu nggak meneruskan ini, karena kakimu itu luka, ototmu itu bermasalah, nggak apa-apa. Tapi John Akhwari bilang, enggak, saya akan teruskan. Sampai di garis finish, aku akhirnya ditanya, kenapa Pak John mau teruskan sampai di garis akhir? Kamu kan akhirnya di belakang begitu dari semuanya. Pak John bilang begini, saya diutus oleh negara saya bukan untuk jadi juara 1 kok. Juara 2 kok, juara 3 kok. Saya diutus dari negara saya yang jarak jauhnya 5.000 mil di Afrika ke Meksiko. Saya diutus menyelesaikan sampai garis akhir. So aku yang juara 1, juara 2, juara 3, nggak dikenal banyak orang, saudara. Tapi Anda tahu, yang namanya John Akhwari ini, dia punya kisah hidupnya. Selalu dipakai untuk memotivasi orang. Selalu dipakai untuk menguatkan orang. Untuk tetap setia di dalam pekerjaannya. Untuk tetap setia di dalam pernikahannya. Untuk tetap setia menjadi anggota gereja. Untuk tetap setia menjadi pengurus gereja. Untuk tetap setia kepada Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. So aku jadi ketika Rasul Paulus berkata seperti ini, saudaraku, Paulus sedang hendak mengingatkan kita. Persoalan bukan kamu jadi juara atau tidak. Kau jadi kaya atau tidak. Bukan itu persoalannya. Persoalannya apakah engkau punya karakter. Karakter setia di mata Tuhan itu segala-galanya. Tuhan selalu bilang, engkau hambaku yang setia. Tuhan tidak pernah akan menguji, engkau adalah hambaku yang kaya. Engkau hambaku yang hebat, punya kedudukan yang besar. Tuhan nanti di akhir, ketika dia datang, akan keluar sebuah perkataan, engkau hambaku yang setia. Setia itu adalah mahkota dari semua karakter.
setia adalah mahkota dari semua karakter. Ini yang kita pelajari yang pertama, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi pejuang yang sejati. Bukan persoalan jabatan, tapi persoalan karakter. Bukan persoalan nomor satu dalam hidup saya dalam sebuah kepengurusan. Saya nggak peduli, saudaraku, sekalipun saya di belakang, Anda di belakang, tapi kalau engkau tetap setia, Tuhan memandang kesetiaan daripada jabatanmu. Yang pertama, belajar setia. Ayo ngomong sama kiri kanan, ayo belajar setia. Ayo 1, 2, 3 apa? Iya, suami setialah kepada istrimu, istri setialah kepada suamimu. Masih ingat gak janji pernikahan? Dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam keadaan sakit ataupun sehat. Dalam keadaan miskin ataupun kaya. Sekarang udah berubah. Dalam keadaan senang ataupun suka. Bukan duka, saudara. Ya. Nah, saudaraku, mari bersama-sama kita setia dalam situasi apapun, tetap setia. Saya pengen tanya, gereja itu tempat rekreasi atau tempat perjuangan? Tempat pertandingan? Perjuangan. Ya, tadi kita lagi nyanyi, nyembah Tuhan gitu sebagainya. Itu adalah rekreasi rohani. Tapi setelah selesai ibadah ini, itulah sesungguhnya pertandingan kita. Waktu kita berkomunikasi sama pemimpin, waktu kita ngobrol satu dengan yang lain, selesai ibadah, ada kepedulian atau tidak, atau cuek, atau setelah Anda selesai ibadah, mobil saja Anda palangin gitu ya, ada yang ngalangin. Ini orang gimana sih nggak punya mata, kalau saya punya mobil, ini orang kurang ajar. Teruji di situ di lapangan parkir, saudara. Siapa di sini yang marah-marah ketika keluar lagi mobil tiba-tiba ada orang nyerobot, itu orang nggak tahu diri, kurang ajar itu. Akan teruji, saudara. Ya, tapi ketika dia bilang, aduh, ini orang nyusul maksudnya, aduh, ini itu nyerobot, jalan keluar. Dalam hati, Tuhan, aku ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, itu teruji itu, saudara. Iya, itu teruji. Ayo bilang sama kiri kanan, orang yang model kayak begini, gua kenal ada di tempat ini. Iya. Mari bersama-sama, saudara, kita jadi orang yang setia, ya. Nah, sekarang kita melihat bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Rasul Paulus bilang begini, aku telah mencapai garis akhir. Ya, Paulus telah mencapai garis akhir. Soalnya kalau kita bandingkan Paulus dengan Petrus, mana lebih hebat? Petrus lebih hebat, soalnya. Ya, kalau kita tanya sama saudara kita di Katolik, ya, Petrus itu adalah Paus pertama, itu lebih hebat. Ya, dari murid-murid Yesus yang lain. Kalau saya mah nggak peduli, bukan persoalan Petrus, bukan persoalan Yohanes, bukan persoalan Thomas, begitu ya. Tapi Petrus bilang gini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sampai pada garis akhir. Kalau Anda baca di ayat ke-6, sebelum ayat 7 tadi, di situ ada sebuah perkataan yang berbunyi seperti ini. Darahku sudah mulai tercurah. Artinya apa, saudaraku? Sebenarnya ketika Rasul Paulus menuliskan bagian ini, saudaraku, dia menatap lewat jendela penjara, saudara. Ada tiang gantungan. Seberapa jam lagi nanti saya akan mati di situ. Saya pengen tanya, sial nggak nasib Paulus? Sial nggak, saudara? Ya, mungkin kalau Anda berpikiran secara duniawi itu sial banget itu Rasul Paulus. Saya pengen tanya, sebenarnya Rasul Paulus bisa nggak mengubah dari hukuman gantung menjadi bebas? Bisa nggak, saudaraku? Oh, dia bisa. Dia bisa, saudaraku. Artinya begini, saya lagi membayangkan begini, saudaraku ya. Ketika dia dibuka pintu penjaranya, lalu dia dibawa keluar nih sama prajurit Romawi ini. Ya, dia toel prajurit Romawi. Mas, kayaknya gue berubah pikiran deh. Aku nih sekarang mau meninggalkan Yesus lah. Ya, aku nggak mau mati konyol. Ya, sekarang aku mau menyembah Kaisar deh. Ya, aku mau tunduk sama Kaisar. Ya sudah, aku mau di sini. Bebas nggak Paulus? Bebas nggak, saudaraku? Bebas. Apalagi dia warga negara Romawi, saudaraku. Bebas. Dan dia akan dikasih posisi yang terbaik, saudara. Dia bisa mengambil keputusan untuk bebas. Tapi dia tidak mau mengambil keputusan itu demi Yesus. Saudaraku, Anda bisa bedakan antara korban dengan kurban. Korban itu artinya tidak berdaya. Ada orang tertabrak, mati di situ. Aduh, ini korban kecelakaan. Artinya saudaraku, dia nggak berdaya.
Karena dia ditabrak sama orang lain dan orang itu lari. Dia nggak berdaya, saudaraku, ini nasibnya sial, itu namanya korban. Saudaraku, siapa di antara kita dalam sebuah pernikahan, kita punya prinsip korban. Aduh, saya ini korban dari seorang istri. Saya ini salah menikah. Itu namanya Anda jadi korban dari istrimu. Halo? Ayo suami-suami mengatakan, iya benar. Ya toh, lo istri juga sama, iya nih saya salah menikah, nih, saya jadi korban dalam sebuah pernikahan yang salah. Halo? Lalu dia bilang begini, aduh daripada gue jadi korban sama laki-laki ini, sama perempuan ini, daripada gue jadi korban terus, ya udah tak ceraikan kamu, aku menikah lagi. Ketika kau menikah lagi, apa kau nggak jadi korban? Kau tetap jadi korban. Anda bilang begini, aduh gue salah nih ke gereja LGF di sini nih. Aduh, kenapa gue di sini ya? Udah 3 bulan, setengah tahun baru gue tahu begitu. Gue jadi korban di sini. So, selama Anda berpikir, pikiranmu adalah pikiran jadi korban, saya mau kasih tahu engkau tidak akan bisa mengubah apa-apa. Kau tidak akan bisa menjadi berkat buat siapapun. Korban karena situasi yang mengelit Anda, yang memimpin hidupmu. Korban itu bicara apa? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudahlah, yang saya paling bisa adalah nekat aja udah. Itu namanya korban. Tinggalkan cara berpikir jadi korban. Tinggalkan, saudaraku. Tapi mari bersama-sama kita belajar seperti Rasul Paulus. Jadi kurban. Tahu kurban, saudaraku? Korban sama kurban itu beda. Kalau saya mengorbankan orang lain demi kepentingan saya, itu namanya saudara mengorbankan orang. Tapi ketika kurban, Anda berpikir ini, saya mengambil keputusan di dalam cinta dan kasih dan kesetiaan. Saya mau menjadi kurban buat istri saya. Saya mau jadi kurban buat anak-anak saya. Saya mau jadi kurban buat gereja saya. Saya mau jadi kurban buat Kristus di tempat pekerjaan saya. Agar nama Kristus dipermuliakan. Anda tidak dipengaruhi oleh situasi. Tapi hidupmu dikendalikan oleh Kristus. Hidupmu tidak dipengaruhi oleh perasaanmu dan perasaan yang tidak berdaya. Tapi Anda dipengaruhi oleh sebuah kekuatan batin yang amat luar biasa. Di dalam Kristus, engkau mengambil keputusan, aku mau menjadi kurban. Menjadi kurban itu artinya apa, saudaraku? Ada harga yang harus saya bayar. Ada sebuah pengorbanan yang saya mesti berikan. Tidak ada jalan salib yang tanpa pengorbanan. Tidak ada jalan kesetiaan tanpa pengorbanan. Kesetiaan dan jalan salib butuh keputusan imanmu untuk engkau berkorban bagi Kristus. Bagi pernikahanmu dan bagi gerejamu. Itu berkorban. Saudaraku, saya berdoa, mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang siap berkorban. Saudaraku, kata, aku telah mencapai, ya itu dipakai kata teteleka, dalam bahasa Inggris bagus, dipakai bentuk present, perfect. Ya, teteleka dari kata teleo. Ya ada sebuah tujuan. Saudaraku, tujuan pernikahan apa sih? Dulu kau menikah untuk apa sih tujuannya? Apakah cuma hanya pengen punya anak? Aduh, kalau Anda pengen punya anak, kelinci anaknya 12, saudara. Anda menikah, tujuannya apa sih? Ayo saya pengen tanya. Apakah supaya nanti, saya sama istri bersinergi dalam ekonomi, nanti saya kaya. Hati-hati, saudaraku. Uang itu baik, tapi uang itu juga bisa menceraikan pernikahan. Kau menikah karena apa? Telos. Itu artinya engkau berpegang pada sebuah tujuan yang mulia. Kenapa engkau menikah? Kita menikah supaya pernikahan kita itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita menikah supaya kita bisa menggambarkan relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dalam sebuah relasi kasih, relasi cinta satu dengan yang lain. Sehingga oleh pernikahan kita, anak-anak bisa melihat ada hubungan kasih di tengah pernikahan orang tua saya. Saya pengen tanya, ketika engkau bergereja di tempat ini, kau ngerti nggak tujuan di jemaat itu apa? Sudah pasti yang namanya gereja, pasti Tuhan memberikan kepada gereja itu pemimpin, betul?
Terlepas dari apakah itu episkopal, presbyterian, kongregasional, ya pasti gereja itu ada yang namanya pemimpin. Nah kebetulan kalau di GB ini kan episkopal sifatnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan ini memberikan semacam tujuan yang diberikan kepada Pak Petrus di tempat ini. Supaya tujuan, visi yang Tuhan berikan kepada beliau itu didukung oleh saudara. Disupport oleh saudara. Saya berdoa jadilah jemaat yang betul-betul siap mau berkurban. Jangan jadi jemaat 5D. Tahu 5D? Saya tiap kali khotbah saya pasti ngulang-ngulangin kalimat ini. Karena gua kesel, nggak berubah-ubah tuh jemaat. Mau di gereja saya, mau di gereja Betani, mau di GBI sana, mau di gereja GKI, mau di gereja AKBP, sama aja 5D. Datang, duduk, diam, dengar, dadah. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3 apa? Dadah. Saya pengen tanya, Anda dikasih karunia nggak? Saya nggak percaya kalau semua jemaat di sini yang sudah ditebus dalam Kristus nggak ada karunia. Saya nggak percaya, saudara. Setiap orang itu pasti minimal engkau punya satu karunia. Dan Anda tahu tujuan karunia dibikin itu untuk apa? Untuk apa, saudara? Supaya engkau terlibat dalam gereja. Ada amin? Ayo ngomong sama kiri kanan dengan keras, supaya lu terlibat dalam gereja. Ayo ngomong sama kiri kanan. Ah kurang keras, terlalu lembut. Ayo ngomong sama kiri kanan, supaya kamu ini terlibat dalam gereja. 1, 2, 3 apa? Iya, jadi berbahagialah kalau Anda dijorokin sama pemimpin gereja untuk melayani. Kenapa kesini kenceng sih? Semangat ya. Jadi kalau Anda nanti dijorokin jadi WL di sini, jadi singer di sini, terima kasih sama mereka. Karena Anda diberikan karunia untuk apa? Melayani dong. Karunia itu jangan dibiarkan. Aneh benar kalau Anda jadi seorang dokter, lalu datang duduk diam dengar dada. Kalau engkau punya kemampuan dokter, jadilah seorang dokter. Periksa, ngecek, kasih obat, suntik kalau bisa. Loh sama aku dengan karunia. Ayo terlibat, kita punya tugas. Ada amin, saudara. Dan yang menarik begini, saudara ya. Saya ketika mempelajari dalam bahasa aslinya, saudara, di dalam ayat 7 ini, semua kata kerja itu dalam bentuk perfect. Tuh ya. R itu artinya perfect. Perfect itu artinya apa, saudara? Suatu peristiwa kejadian yang sudah berhenti, tetapi efek pengaruhnya masih besar. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir, memang satu saat Paulus akan mati dalam hitungan jam. Tapi dia punya pengaruh kehidupannya nggak berhenti dengan kematiannya. Itu akan tetap berlanjut pengaruhnya. Kehidupan Rasul Paulus, pengajarannya, itu berpengaruh terus-menerus sepanjang zaman. Itu perfect. Punya efek gelombang. Tahu ketika sebuah batu dilempar ke tengah danau, batu itu akan tenggelam. Tapi efek gelombang itu masih berjalan, betul nggak? Saya ingin cerita, ada sebuah kisah nyata yang saya baca di dalam sebuah buku Father Connection. Karena saya bergerak di bidang pembapaan ya, pemuritan ayah untuk menjadi bapak rohani. Dari buku Josh McDowell, saudaraku. Dia menceritakan 2 kisah tentang keluarga. Yang satu adalah seorang ayah yang sangat sukses. Dia memiliki pabrik baja dan real estate di New York. Saudara. Singkat cerita, dia meninggal. Dia punya 5 orang anak, saudara, dan tidak ada seorang pun anak yang datang dalam acara penghiburan kematian ayahnya. Cuma hanya istrinya yang datang. Dalam sebuah kata sambutan, sang istri berkata, saya sangat sedih kalau anak-anak kami nggak bisa datang. Tapi saya pribadi memahami situasi perasaan dari anak-anak saya. Lalu dia bilang begini, suami saya adalah orang yang sukses membangun perusahaan. Tapi dia tidak sukses membangun keluarga. Saya ingin tanya, mana lebih penting perusahaan atau keluarga? Anda jawab dengan baik-baik. Paling bagus kalau kedua-duanya dapat. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang ideal, pilihlah keluarga.
lebih penting daripada sebuah perusahaan. Tapi saudara ada keluarga yang kedua, dia biasa-biasa saja, saudara. Kaya juga enggak, tapi miskin juga enggak. Singkat cerita, saudara, dia meninggal. Nah ketika meninggal, saudara, sama ada kebaktian penghiburan, istrinya datang, ketiga anaknya juga datang. Anak yang pertama, saudara, memberikan sebuah kata sambutan. Saya kehilangan seorang ayah, tapi lebih dari itu, saya kehilangan gunung batu yang melindungi saya. Dalam banyak hal-hal yang berbahaya, dalam banyak tekanan amat luar biasa, ayah saya selalu hadir untuk memberikan perlindungan buat saya. Saya kehilangan seorang ayah, tapi lebih dari itu saya kehilangan gunung batu yang melindungi saya. Yang anak yang kedua, saya kehilangan seorang ayah yang adalah sahabat. Saya memang kehilangan seorang ayah, tapi lebih dari itu saya kehilangan seorang sahabat yang bisa saya ajak ngomong, saya ajak ngobrol dengan enak, bisa bercanda dan bisa mengerti hati saya, mengerti perasaan saya. Saya kehilangan seorang sahabat lebih daripada seorang ayah. Lalu anak ketiga ngomong begini, saya bukan saja kehilangan seorang ayah, tapi saya kehilangan seorang bapak rohani yang memberikan sebuah teladan yang terbaik buat saya secara pribadi. Saya kehilangan itu. Lalu istrinya, saudara, memberikan kata komentar. Suami saya kalau mau kaya, bisa, dia banyak kesempatan kok. Suami saya kalau mau jadi pejabat, bisa. Karena teman-teman politiknya banyak. Sebenarnya ada banyak begitu tawaran-tawaran yang diberikan kepada dia untuk bisa menjadi seorang yang hebat sebagai pejabat politik. Dan juga sebagai seorang yang berhasil secara ekonomi. Tapi suami saya mengambil keputusan untuk lebih mengutamakan anak-anak daripada keberhasilan dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia politik. Saya kehilangan seorang suami, tapi sekaligus saya kehilangan seorang bapak rohani buat anak-anak saya. Dari cerita ini kita belajar apa, saudara? Ada seorang ayah yang mau mengambil sebuah keputusan, mau berkurban demi kebaikan anak-anaknya. Mau berkurban demi masa depan anak-anaknya. Sang ayah itu sudah meninggal. Tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan menjadi perfect. Saya ulangi lagi, menjadi perfect. Pengaruhnya sangat panjang buat kehidupan anak-anaknya. So, hari ini saya ingin tanya kepada saudara. Apakah Anda adalah seseorang yang ingin mempunyai pengaruh yang perfect? Saya ingin tanya kepada para pemimpin di gereja tempat ini dengan secara tulus, tidak ada maksud untuk punya agenda yang buruk terhadap gereja ini. Saya harus ngomong kepada semua pemimpin di tempat ini. Apakah engkau punya pengaruh yang perfect di dalam teladan Kristus? Memancarkan Kristus dalam kepemimpinanmu untuk orang-orang yang kau pimpin. Suatu saat mungkin nanti kita tidak akan ada lagi, betul? Saya akan meninggal, Pak Petrus akan meninggal, siapapun pemimpin di sini akan meninggal. Tapi saya berdoa, warisan karakter Kristus akan tetap ada dalam gereja GBI. Saya berdoa, tetap ada di dalam gereja GBI. Khususnya LGF. Karena GBI banyak. Ya, mesti disebut LGF. Saudara, Rasul Paulus dalam Kisah pasal 20 ayat 24 berkata seperti ini. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, Anda diberikan tugas oleh Tuhan Yesus lewat para pemimpin di gereja Anda. Ya, kita ini masing-masing punya karunia. Dan paling penting adalah kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bukan Injil Taurat atau bukan Injil antinomian. Tapi Injil kasih karunia. Anda bisa bedakan nggak 3 hal ini? Ini kalau nggak bisa membedakan bahaya loh, saudara. Apa itu Injil Taurat? Injil Taurat itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu nggak pelayanan, kamu nggak diberkati sama Tuhan. Itu
Itu Taurat, saudara. Jadi drive-nya rasa takut. Aduh, kalau saya nggak melayani, saya takut dikutuk sama Tuhan. Saya takut jadi nggak sehat. Saya takut perusahaan saya jadi bangkrut. Itu adalah Taurat. Nah, Injil Antinomian itu adalah Injil liberal. Jadi kalau tadi itu fokusnya Taurat, ketakutan. Kalau yang namanya Injil liberal itu adalah terserah gue dong. Gue mau melayani itu urusan gue, nggak ada urusan sama lu. Yang penting gue seneng. Kalau ini takut, ini seneng. Kalau gue mau jadi homo mau apa? Nggak ada hubungan sama lu kok, ini diri gue sendiri, lu jangan ngurusin gue deh. Kalau gue mau nikah sama orang sendiri gimana? Gak usah diurusin, ini urusan pribadi gue. Itu namanya Injil liberal. Drive-nya apa? Gue seneng, kalau yang di sini gue takut. Yang benar adalah gue suka cita karena Yesus. Amin. Saya ulangi lagi. Gua seneng karena aku bersuka cita karena Yesus. Orang yang berfokus pada Injil Kristus adalah orang yang pasti bertumbuh. Dia bukan orang yang malas-malasan karena Kristus tidak pernah malas. Orang yang berfokus pada Kristus adalah orang yang tidak dikuasai oleh ketakutan dan juga tidak dikuasai oleh ego semaunya gua, tapi dipengaruhi oleh pikiran perasaan yang juga terdapat dalam Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus diberikan tugas. Untuk apa? Berprinsip pada Injil kasih karunia. Saya berdoa saudaraku, biarlah gereja di sini adalah gereja yang tidak ditarik kiri jadi gereja liberal, ditarik ke kanan jadi gereja Taurat, tapi Anda firm tegak berdiri di dalam Injil kasih karunia. Hanya Injil kasih karunia yang membuat engkau berani berkorban bagi Kristus. Hanya Injil kasih karunia yang membuat keluargamu akan menjadi lebih baik. Hanya Injil kasih karunia yang membuat gerejamu menjadi lebih kuat. Berdirilah atas Injil kasih karunia. Anda gak bersuka cita karena ini. Kalau Anda bersuka cita, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dan Paulus, saudaraku, karena tugas yang Tuhan Yesus berikan, yang didasarkan pada Injil kasih karunia ini, Paulus mau mati-matian untuk ini. Dia mau berkorban untuk ini. Ini yang kedua, saudara. Nah, kita lihat yang ketiga. Paulus telah memelihara iman. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Paulus telah memelihara iman. Paulus mengatakan seperti dalam kalimat 7C-nya. Aku telah memelihara iman. Sekali lagi saudaraku dipakai kata perfect. Saudaraku perhatikan baik-baik kata I have keep ya atau aku telah memelihara itu dipakai kata tetereka dari kata tereo. Tereo itu bukan saja sekedar mempunyai arti aku telah memelihara, tapi aku meneliti, aku mengobservasi. Aku berani melihat iman yang aku punya. Karena begini, saudaraku, iman itu akan mempengaruhi perilakumu. Imanmu itu akan menentukan apa isi doamu. Iman itu akan menentukan bagaimana engkau nanti berkeluarga. Iman itu nanti akan menentukan bagaimana engkau bekerja di tengah sebuah perusahaan. Iman itu segala-galanya. Jadi saudaraku, kita semua harus selalu mengevaluasi, mengoreksi, meneliti. Iman kita ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada ajaran yang sehat, ada yang murni, ada yang memang sesuai dengan pikiran, perasaan yang ada dalam Kristus, atau sebenarnya sebuah ajaran yang asing. Sebuah ajaran hanya memakai yang namanya Kristen, tapi isinya bukan Kristus. Jadi teliti terus iman Anda. Saya adalah seseorang yang selalu terbuka untuk dikoreksi. Saya setiap kali habis khotbah saya selalu tanya, apakah ada sesuatu yang salah untuk saya perbaiki? Bukan saya mau pengen tahu, jadi bukan. Saya pengen tahu apakah ajaran saya ini adalah ajaran yang sehat atau enggak. Kalau enggak sehat, koreksilah saya. Karena ketika saya mengajari, pengaruhnya enggak main-main, saudaraku. Bukan untuk diri saya, tapi untuk jemaat yang mendengarkan. Kita berani untuk selalu mengecek iman kita. Kalau ada sesuatu yang salah, sampaikan secara sopan dengan penuh hormat. Ya, kepada para pemimpin atau siapapun.
Ya, yang sepertinya ini, yang kata sepertinya, oh kayaknya enggak murni. Saudara sampaikan saja. Supaya kita saling membangun, saling menguatkan satu lain di dalam sebuah iman yang murni. Iman yang ada di dalam Kristus Yesus, atau imannya Yesus ada di dalam imannya ku. Imannya kita semua. Saudara, ini adalah 3 hal yang ada di dalam Rasul Paulus. Ini yang membuat dia saudaraku melihat sebuah kehidupan, sebuah pelayanan bukan sebagai sebuah arena rekreasi. Tapi sebuah pertandingan. Dia mungkin tidak menjadi juara 1 seperti Petrus. Tapi Paulus adalah seseorang yang setia. Paulus adalah seorang yang berani berkorban. Paulus adalah orang yang setia di dalam iman yang murni, di dalam pengajarannya, di dalam pelayanannya. Itulah Paulus. Ada sebuah pertanyaan penting, saudaraku. Mungkinkah kita bisa seperti Rasul Paulus? Mungkin enggak, saudara? Jangankan seperti Rasul Paulus, ya. Kayak Hengki Setiawan itu, Pak Petrus juga susah kan ya. Berat banget tuh ya. Loh, saya pengen tanya apa bedanya saya dengan Rasul Paulus? Ya cuma hanya dia Rasul, saya pendeta, saudara. Itu aja. Tapi apakah Rasul Paulus nggak pernah gagal? Nggak pernah ribut? Dia pernah ribut sama Petrus? Apa dia nggak pernah rapuh? Dia pernah rapuh. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Rasul Paulus, kok dia bisa mengakhiri sebuah pertandingan dalam sebuah kerapuhan? Di mana kekuatan? Nah ini kuncinya. Ini yang paling penting, saudaraku. Kalau kita baca dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat pertama, ini rahasia besar, saudaraku. Rasul Paulus bilang begini, ikutlah aku sebagaimana aku telah menjadi pengikut Yesus. Pertanyaan baik-baik, saudaraku ya. Ikutlah aku, enggak titik. Seperti aku mengikuti Yesus. Dia adalah seorang pemimpin yang mengikuti Yesus. Hati Yesus ke kanan, dia ke kanan. Hati Yesus ke kiri, dia ke kiri. Inilah kekuatan dari Rasul Paulus. Jadi kekuatannya bukan pada dirinya, tapi dia fokus kepada Kristus. So aku dalam Ibrani, ya, di dalam Ibrani, saudara. So aku ada seorang yang bernama apa ya? Yang bernama ya ini orangnya, saudaraku ya. Dia bilang begini, saudaraku, orang Kristen yang suka kompromi itu bahaya banget. Ya, dia bilang begini, saudaraku. Bila kebenaran menjadi langka, beranilah menjadi minoritas. Lebih jauh, lebih baik menjadi orang yang benar sendirian daripada populer di jalan yang salah. Setuju, saudara? Lebih lanjut, janganlah berdamai dengan dosa, karena dosa tidak akan pernah berdamai denganmu. Kalau engkau jatuh dalam dosa perselingkuhan, saya mau kasih tahu, dosa itu tidak akan pernah memperdamaikan pernikahanmu. Dan dosa itu akan selalu merusak. Itulah sebabnya sebelum kau selingkuh, ambil keputusan, tolak perselingkuhan itu. Jangan pernah kompromi sedikit pun. Bahkan saudaraku, John Wesley, dia berkata begini, jangan pernah menyesuaikan diri dengan dunia. Tugas kita adalah mengubah dunia, bukan menirunya. Yuk sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Jangan pernah menyesuaikan diri dengan dunia, tugas kita adalah mengubah dunia, bukan menirunya. Kalau Anda mempelajari sejarah gereja, ya, John Wesley itu adalah bapak dari karismatik. John Wesley. Dia bukan saja bapak dari gereja Metodis. Dari dia aku muncul yang namanya karismatik. Seorang karismatik, ada seorang yang kembali kepada iman dari bapak yang awal, yaitu John Wesley. Saya hadir di dunia ini bukan untuk menjadi sama dengan dunia, tapi saya harus mengubah dunia. Saudara, apa yang menjadi kekuatan pada Rasul Paulus? Dia fokus pada Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata seperti ini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Coba saudara bayangkan, ini ada seorang pelari. Di situ ada garis akhir, saudara ya. Anda lari.
Dan di garis akhir itu ada Yesus. Kenapa ada Yesus di situ? Karena Yesus telah menyelesaikan garis akhir, betul? Di situ ada Yesus. Dan Yesus bilang, ayo ke sini, ayo sebentar lagi, dekat lagi. Nah, sementara Anda lari, lihat ke belakang, lihat ke kiri, oh ada masalah, lihat ke kanan ada masalah, jatuh nanti Anda, pasti jatuh. Tugas kita adalah, yuk fokus sama Kristus, fokus kepada Kristus. Yang memimpin kita dalam iman. Kalau Anda fokus kepada Kristus, imanmu pasti murni. Kalau imanmu fokus pada masalah, imanmu akan goncang. Dan imanmu akan menjadi iman yang berkompromi. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, hanya iman di dalam fokus kepada Kristus akan membawa Anda sampai pada tujuan yang Tuhan maksud dalam hidupmu. Kata sempurna itu juga dipakai kata telos atau purpose, tujuan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang ia disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. So, aku tadi saya sebutkan bahwa Yesus telah melewati garis finish itu, saudaraku. Dan dia ada di situ. Tahukah saudaraku bagaimana Injil mengisahkan tentang kesetiaan Yesus? Saya ingin ajak saudara untuk kita kembali, coba kita bayangkan tentang bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudaraku, di dalam doanya, dia berkata seperti ini, saudara. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya pengen tanya, kalau saudara membaca ayat ini, Yesus ada ketakutan enggak? Ada pergumulan enggak? Ada. Siapa bilang kagak ada? Kalau tidak ada, maka kata ini hilang nih. Ya, katanya, ya Bapakku. Apa? Jadilah seperti yang kau kehendaki. Itu cukup. Kalau Yesus nggak ada ketakutan. Tapi karena ayat ini menunjukkan bahwa Yesus ada pergumulan batin yang amat luar biasa. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ada sebuah pergumulan batin yang amat luar biasa. Tapi akhirnya Yesus mengambil pilihan. Saya mau berkurban, saya memutuskan untuk setia pada kehendak Bapa buat saya menjalankan rencana keselamatan di bumi ini. Kalau Yesus mendengarkan ketakutannya, tidak ada seorang pun di kolong langit dapat diselamatkan. Tidak ada gereja GPI, LGF, dan tidak ada gereja Kristen Baptis Jakarta, tidak ada HKBP, tidak ada Katolik, tidak ada Ortodoks, tidak ada. Tapi Yesus mengambil keputusan itu. Dan 3 kali, kalau Anda baca secara teks dan ayat ini, Yesus mengucapkan kalimat yang sama. 3 kali. Apakah Yesus dikuasai oleh ketakutan? Tidak. Dia punya ketakutan, tapi tidak dikuasai oleh ketakutan. Anda tahu apa yang namanya berani? John Maxwell, dia mendefinisikan berani itu bagus sekali. Dia bilang begini, seorang yang berani adalah seorang yang bukan tanpa rasa takut. Tapi seseorang yang dapat mengendalikan rasa takut itu demi sebuah kepentingan yang lebih besar dari dirinya. Itu namanya berani. Martin Luther, dia pernah bicara seperti ini. Apa itu iman? Iman itu bicara tentang sebuah keberanian di mana orang itu tegak berdiri atas imannya sekalipun dia sendirian, sekalipun dia kesepian. Saku Martin Luther ketika dia ditangkap oleh prajurit-prajurit raja dan prajurit-prajurit gereja waktu itu. Dia diperintahkan untuk mencabut semua protes yang dia lihat kepada sebuah gereja yang dulu, yang ada pada kesalahan. Dia tegak berdiri, dia ngomong begini, I stand here firmly. Saya berdiri di sini dengan yakin. Walaupun dia sendirian, saudara. Saudara, Yesus ketika dia bergumul, dia ada ketakutan. Tapi dia memilih untuk taat sama kehendak Bapaknya.
Anda mungkin jadi suami atau istri, Anda mungkin punya ketakutan dengan istrimu, ketakutan dengan suamimu. Pilihlah untuk tetap setia kepada pasanganmu. Itu namanya suami yang berani, istri yang berani. Kau mungkin ketika dalam gereja ini, kau begitu banyak menghadapi tantangan. Ingat, gereja bukan tempat rekreasi. Itu tempat pertandingan. Ingat baik-baik. Kau tetap memilih menjadi jemaat yang setia. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan menugaskan saya lewat gembala sidang di tempat ini untuk saya berkorban, saya siap Tuhan. Dan kau lakukan dengan benar, dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan setelah itu dia mengatakan, saatku sudah tiba. Sebelum Yesus ngomong begini, nggak ada seorang pun yang bisa menangkap Yesus. Ketika berkata, saatku sudah tiba. Tiba-tiba prajurit Romawi datang bersama dengan Yudas, bersama dengan prajurit bait Allah. Tangkap Yesus, dikebukin, dipentungin, saudaraku. Sampai habis dan babak belur. Sampai akhirnya Yesus menuju kayu salib. Yesus bukan korban dari nasib. Enggak. Yesus mengambil keputusan, saya di dalam cinta mau berkorban demi Anda yang duduk di tempat ini. Itulah Yesusmu. Dia ambil keputusan untuk ada di atas kayu salib. Dibuang oleh surga dan dibuang oleh bumi. Dia kesendirian di situ. Dia mengambil keputusan menghadapi maut supaya engkau tidak mengalami maut. Itulah Yesus. Dan setelah berapa detik sebelum Yesus menghembuskan nafasnya, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Ketika Yesus berkata, tetelestai, dunia kegelapan goncang dan runtuh, saudara. Dan setelah Yesus ngomong, tetelestai, salib itu bukan nasib sial. Tetelestai is a perfect sentence. Itu sebuah kalimat yang sempurna. Sudah selesai. Dan dalam momen itu, saudaraku, terjadi keselamatan di kolong langit ini. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Saudaraku, hari ini kalau engkau pernah gagal di dalam pelayananmu, engkau pernah gagal dalam pernikahanmu, kau ingin menyerah dan ingin meninggalkan gereja ini. Saudaraku, engkau capek lihat orang-orang yang ada dalam gereja ini. Ya salahnya lu lihat orang. Halo? Engkau capek lihat istrimu. Ya lah, istrimu begitu modelnya. Nggak bisa diubah kan, betul nggak? Halo, betul nggak? Nggak bisa diubah. Lu ngapain lihat orang yang nggak bisa diubah? Lihatlah Yesus yang bisa mengubah dong. Haleluya, amin. Kalau engkau melihat istrimu, melihat orang-orang gerejamu, aduh dia orang yang nggak bisa diubah. Aduh nasib gua sial banget. Itu nanti begitu, saudaraku. Lihatlah Yesus yang akan bisa mengubah suamimu, yang akan bisa mengubah istrimu, yang bisa mengubah anak-anakmu, yang bisa mengubah jemaat dan pemimpin. Yesus sangat mencintai Anda. Yesus sangat mencintai GBI, LGF di tempat ini. Yesus mencintai kita semua dan Dia mampu mengubah. Pandanglah Yesus. Karena kematian Dia sempurna. Memiliki sebuah efek jangka panjang di dalam kekekalan. Kalau hari ini Anda menyerah, pandang Yesus, bangkit lagi. Ngapain lu di situ terus? Bangkit lagi. Kita bisa tidak setia, tapi Yesus tetap setia kepada Anda. Kalau Yesus setia, kenapa kamu mau meratap dirimu dalam sebuah kesedihan dan duka cita, putus asa yang amat luar biasa? Ayo, bangkit lagi. 1000 kali engkau jatuh, 1001 kali kau bangkit. Kenapa? Karena engkau pandang Yesus yang selalu siap merangkul Anda dalam segala kerapuhanmu dan kegagalanmu. Biarlah Tuhan menolong kita semua.